Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrasno, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Pada video ini saya akan menampilkan aksi nyata diseminasi pemahaman dan pengalaman belajar modul 1.4 budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ratmono selaku Kepala SD Negeri 1 Betirsari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Betirsari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman belajar modul 1.4 budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Sutrasno SPD SD. Untuk acara pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti, dan yang keempat adalah penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembukaan basmalah ini tadi, acara siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Ratmono saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Betirsari, wabil khusus kepada Pak Sutrasno yang pada hari ini akan melaksanakan aksi nyata diseminasi pemahaman dan pengalaman belajar Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa peran guru seperti yang diajarkan oleh Diajar Dewantara, bahwasanya guru tidak bisa mengubah atau membawa siswa menjadi apa yang guru inginkan. Hal ini disebabkan masing-masing sudah memiliki kodratnya masing-masing. Oleh karena itu, dalam acara hari ini mengenai budaya positif yang akan mengacu pada budaya universal, di antaranya adalah kebaikan, kejujuran, dan keadilan. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama agar para murid siswa-siswi kita yang akan menjadi sasaran bagi kita semua, terutama guru penggerak, semoga nanti apa yang dilaksanakan pada hari ini akan bermanfaat kepada sekolah, yang imbasnya tentu saja anak akan melaksanakan budaya positif sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya kira itu harapan dari kami adalah anak-anak agar bisa berbeda cara belajarnya, berbeda perilaku dan tindak lanjutnya,
yang nanti akan menjadi harapan kita semua di masa yang akan datang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada acara hari ini. Hasil nyata diseminasi pemahaman dan pengalaman belajar yang akan disampaikan oleh Pak Sutrasno SPD. Semoga acara berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi sekolah dan siswa-siswi kita. Saya kira itu, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ratmono SPD. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Sutrasno. Kepada Bapak Sutrasno saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Sebelum saya menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman belajar modul 1.4 budaya positif, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Butarsari yang telah berpartisipasi memenuhi undangan saya untuk kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, acara siang hari ini bahwasanya di depan sudah jelas ya ditulis, kegiatannya adalah aksi nyata diseminasi pemahaman dan pengalaman belajar modul 1.4 budaya positif. Di mana di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Wonogiri yang pada sampai saat ini sudah materi modul 1.4 yang temanya adalah budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan siang ini nanti akan kita bagi dua sesi. Sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama nanti kurang lebih selama 40 menit kita akan membahas tentang pemahaman belajar, apa saja yang sudah saya pelajari selama menjadi calon guru penggerak sampai dengan modul 1.4 ini. Yang kedua, sesi kedua nanti berbagi pengalaman belajar, yaitu pengalaman yang sudah saya laksanakan setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Kurang lebih nanti waktunya sekitar 20 menit. Untuk yang pertama, kita langsung saja masuk ke pemahaman belajar. Pemahaman belajar yaitu kita berbagi tentang apa yang sudah dipelajari selama modul 1.4 ini. Sebelum kita ke materi budaya positif, budaya positif kita nanti membahas tentang materi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi apa itu budaya positif? Kira-kira apa budaya positif? Putri coba yang secara gampang saja, kalimat mudahnya, kalimat sendiri, budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan yang dilakukan anak, yaitu tentang hal-hal yang baik
terima kasih Putri Susilawati ya. Kaitannya budaya positif, Ibu Tri tadi menyampaikan bahwa budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan anak-anak yang baik di sekolah. Ya, betul sekali Bu Tri, ya, bahwa budaya itu biasanya kebiasaan-kebiasaan lingkungan kondisi yang positif di sekolah yang mendukung program-program sekolah untuk peserta didik kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar itu sebelumnya itu kita meyakini teori yang disampaikan oleh Ivan Petrovich Pavlov, seorang Rusia yang teorinya itu menyampaikan tentang teori stimulus respon. Teori stimulus respon, di mana teori stimulus respon ini meyakini bahwa seorang guru itu bisa membentuk atau menjadikan siswa itu seperti yang diinginkan oleh guru. Itu teori stimulus respon. Jadi misalnya seorang guru itu ingin siswanya mahir matematika misalnya. Nah, itu guru bisa membuat suatu kondisi atau pembelajaran yang sesuai dengan keinginan guru. Jadi nanti tujuan akhirnya adalah jika guru ingin anak didik itu menjadi seorang pintar matematika, itu misalnya saja pada kegiatan belajarnya itu di drilling matematika dan sebagainya, sehingga nanti siswa itu pandai dalam matematika. Itu menurut teori stimulus respon ini. Jadi siswa itu seolah-olah menurut kehendak guru. Jadi ingin dijadikan seperti apa itu tergantung gurunya. Itu menurut teori stimulus respon. Kemudian paradigma belajar yang sekarang berkembang itu bukan lagi teorinya stimulus respon, tetapi teori kontrol yang disampaikan ditemukan oleh William Glasser. Dimana kalau menurut teori kontrol itu siswa itu aktif, berbeda dengan yang stimulus respon. Yang stimulus respon itu siswanya cenderung pasif menurut kehendak guru. Kalau menurut teori kontrol ini siswa aktif, siswa tidak bisa dikontrol oleh guru. Lanjut. Nah, ini adalah apa yang disampaikan oleh William Glasser tentang teori kontrol. Jadi mungkin selama ini kita itu menganggap kita itu bisa mengontrol murid, bisa membentuk murid sesuai keinginan kita, atau menghendaki murid itu bertindak berlaku sesuai keinginan kita. Itu sebenarnya menurut teori kontrol ini itu semua hanya ilusi. Jadi tidak ada murid menurut kehendak guru, itu tidak ada menurut teori ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya guru tidak bisa memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contohnya misalnya seorang guru meminta muridnya membaca buku cerita misalnya yang dipilihkan oleh guru. Murid tersebut mungkin mengikuti perintah gurunya, dia membaca seolah membaca, tetapi kita tidak tahu bahwa apa yang dipikirkan oleh murid tersebut. Mungkin kelihatannya dia membaca, tetapi mungkin juga pikirannya enggak sesuai dengan yang tampak. Jadi bisa saja pikirannya memikirkan sesuatu, mungkin bacaannya tidak dia suka, tidak sesuai dengan minatnya, kehendaknya. Nah, itu artinya guru tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi
bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif efektif dan bermanfaat itu menurut teori ini hanya ilusi, semu. Jadi yang sebenarnya tidak terjadi, bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid mengulangi suatu perilaku, usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Mungkin murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan guru. Itu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ilusi. Jadi sebenarnya kritik itu tidak menguatkan karakter, justru malah melemahkan karakter murid. Murid akan merasa bersalah, akan merasa buruk sangka terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebaliknya, sebetulnya orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa anak. Ini perbedaannya teori stimulus respon dan teori kontrol. Bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan, utamanya kalau di sini itu kebutuhan siswa yang kita fokuskan, kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar menerangkan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini menurut teori kontrol. Selanjutnya, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dulu. Sekarang, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini teori yang sekarang itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang terakhir ini, kalau yang teori stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Siapa yang menang kira-kira? Gurunya gitu. Yang kalah muridnya, karena yang dikontrol adalah muridnya. Kalau model sekarang itu model berpikirnya menang-menang, win-win solution. Jadi semuanya menang, gurunya menang, muridnya juga menang, semuanya tidak ada yang dikalahkan. Lanjut, makna kata disiplin. Kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran kita? Nah, ini kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tertib, teratur, patuh pada peraturan. Juga sering dihubungkan dengan ini hukuman, ya. Disiplin itu biasanya dihubungkan dengan hukuman. Nah, dalam budaya kita, disiplin dimaknai dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Selanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Orang melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu tindakan, itu pasti ada motivasinya. Yang pertama itu digambarkan seperti sebuah piramid, ya. Jadi yang paling bawah ini tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang di tengah, kemudian ini tingkatan yang paling atas. Motivasi perilaku manusia yang paling rendah, paling bawah itu adalah motivasi untuk menghindari hukuman. Kemudian di atasnya itu ada motivasi untuk
atau pujian. Kemudian motivasi yang paling bagus yang di puncak ini ada motivasi untuk menghargai diri sendiri atau meyakini suatu nilai. Jadi kalau di sini ini sudah puncaknya ya. Kalau untuk yang menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan itu motivasinya motivasi ekstrinsik. Jadi munculnya itu karena ada rangsangan dari luar si anak, bukan muncul dari diri sendiri. Nah, untuk yang paling tinggi ini motivasi intrinsik, jadi menghargai diri sendiri, meyakini suatu nilai, itu motivasi yang muncul dari dalam hatinya si siswa, motivasi intrinsik. Nah, ini penjelasannya. Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasinya hanya seorang anak mau disiplin itu hanya karena ingin menghindari hukuman. Nah, itu motivasinya bukan dari dirinya sendiri, tapi karena takut hukuman. Yang kedua, motivasi seorang anak melakukan disiplin itu karena untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Ini motivasi setingkat di atasnya tadi. Ini juga motivasi dari eksternal, ya, bukan motivasi internal, motivasi dari luar. Karena ada imbalan dari orang lain, dari pihak luar. Kalau misalnya kita memberikan hadiah kepada anak yang berprestasi, itu termasuk kira-kira motivasi yang mana ya Pak Bu? Kita memberikan hadiah misalnya seorang anak berprestasi, kira-kira motivasi yang mana ini? Mendapatkan penghargaan. Okay. Jadi motivasi dari dalam atau dari luar? Dari luar. Okay. Okay. Lebih bagusnya kira-kira motivasi yang mana? Yang menghargai diri sendiri atau meyakini suatu nilai. Jadi seandainya seorang siswa itu mempunyai keyakinan, oh saya ingin rajin belajar, karena dia punya keyakinan kalau saya pinter maka itu untuk saya sendiri. Nah, itu berarti motivasi intrinsik. Tapi kalau seorang anak belajar, rajin belajar karena oh saya ingin mendapatkan hadiah buku dari Pak Guru, dari Bu Guru, itu berarti motivasinya masih dari motivasi ekstrinsik. Tadi sampai di tingkat kedua gitu. Lanjut yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Ya seperti tadi saya sampaikan bahwa ini adalah motivasi yang tertinggi. Seorang anak mempunyai motivasi intrinsik berarti itu adalah motivasi yang tingkatannya paling tinggi, yang terbaik di antara ketiga motivasi. Lanjut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Kalau kita memberikan sanksi misalnya, itu secara tiba-tiba, tidak terencana, itu berarti termasuknya hukuman ya. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Jadi ini sama sekali tidak bisa ditebak oleh anak. Oh aku nanti akan mendapat ini. Itu anak-anak tidak tahu.
hukuman bersifat satu arah dari pihak guru. Jadi yang menentukan itu anak. Maksud saya yang menentukan adalah guru. Anak tidak dilibatkan. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati. Jadi antara guru dengan murid itu sudah membuat kesepakatan. Seandainya nanti siswa terlambat 5 menit, maka harus konsekuensinya harus apa misalnya. Nah, itu sudah disepakati antara guru dan murid. Kemudian dibuat oleh guru atau sekolah dan murid. Nah, ini disepakati bersama. Jadi ada kesepakatan. Kalau hukuman tadi tidak ada kesepakatan, gitu. Jadi ini semata-mata dari guru, tidak terencana dan hanya bersifat satu arah. Lanjut, restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, artinya kerjasama melibatkan guru dan murid, juga mungkin juga rekan sesama guru untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini kalau restitusi itu sifatnya guru itu memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Di sini juga ada yang namanya kolaborasi. Jadi murid itu tidak bekerja sendiri, tetapi juga mendapat diberikan ruang oleh guru, kesempatan, mungkin juga bimbingan, sehingga murid itu merasa terbantu untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini adalah membedakan hukuman dan konsekuensi. Coba kita berlatih ya Pak Bu. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tidak disepakati ya. Nah, ini muridnya tidak akan menyangka kalau disuruh mencatat 100 kali dalam buku ini. Jadi tiba-tiba ini mungkin termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman ya. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Lanjut. Nah, ini lanjutannya ya. Kita lanjut saja ya, biar cepat. Tadi kan sudah banyak, ini kita sudah latihan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah banyak, kita lanjut saja. Nah, ini ada sebuah teori ya.
dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Al-Fiqh. Itu menurut Al-Fiqh. Jadi kita itu berasumsi seorang murid itu tidak bisa melakukan suatu pekerjaan seandainya kita tidak memberikannya penghargaan, gitu. Nah, jadi seolah-olah kita itu menganggap murid itu tidak bisa, padahal kan sebelumnya belum tentu, gitu. Tetapi dengan penghargaan itu berarti kita itu seolah-olah menganggap bahwa murid itu tidak bisa dan hanya bisa jika diberi penghargaan. Itu menurut Al-Fiqh. Lanjut, ini ada sebuah kasus. Sebuah kasus Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentu sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus, berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Nah, ini ada pertanyaan, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Jawabannya apa, Pak? Karena adanya stiker bintang, ya. Nah, jadi ada iming-iming stiker bintang. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kira-kira ada cara lain tidak, ya? Selain diberi stiker atau diberi penghargaan agar anak-anak itu bisa tertib antri. Ada cara lain tidak kira-kira? Ya, mungkin cara yang paling tepat itu adalah dengan menumbuhkan motivasi dari dalam, ya. Motivasi atau kesadaran dari dalam murid itu sendiri mau antri rapi di depan kelas. Tapi ini motivasi intrinsik, ya. Nah, ini tugas Bapak Ibu guru semua, bagaimana menimbulkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri murid.
ini dari Alfikon lagi. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Alfikon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi penghargaan ataupun hukuman itu menurut Alfikon ini adalah justru malah merusak, menghancurkan pembelajaran itu sendiri. Nah, penghargaan yang sesungguhnya itu apa? Penghargaan yang sesungguhnya itu yang belajar itu sendiri, ya. Misalnya saya ambil contoh anak-anak SD itu belum bisa membaca, agar membaca diberikan hadiah. Lah justru ya itu sebetulnya menurut Alfikon itu malah menghancurkan proses belajarnya si murid itu tadi. Artinya si murid ini seharusnya belajar membaca, tetapi justru bukan belajarnya membacanya yang menjadi motivasinya, tetapi penghargaannya yang menjadi motivasi. Lah menurut Alfikon ini penghargaan atau hadiah yang sesungguhnya itu ya belajarnya itu, karena dengan belajar otomatis nanti siswa itu bisa menguasai suatu kompetensi, kemampuan. Nah dengan menguasai kompetensi itu artinya itulah penghargaan yang sesungguhnya. Itu menurut Alfikon. Lanjut. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah ini pengaruh penghargaan dan hukuman tadi, ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan sesuatu dalam jangka pendek. Kemudian ini penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut. Ini penghargaan tidak efektif. Nah ini penghargaan itu tidak efektif. Nah ini contoh ini yang paling bawah ini, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Kira-kira benar apa tidak ini? Orang yang ingin berhenti merokok diberi penghargaan, dia jadi berhenti merokok. Kira-kira betul tidak, Bu, Pak Bu? Cocok buatan jenengan? Tidak cocok, ya. Kalau iya, itu berarti kan motivasi dari luar. Saya juga belum pernah mendengar orang berhenti merokok itu gara-gara diberi hadiah. Belum pernah mendengar, ya. Kalau orang berhenti merokok karena sakit, itu sering saya mendengar, itu sering orang berhenti merokok itu karena sakit parah, baru kapok berhenti merokok, itu udah sering. Tapi kalau berhenti merokok karena mengejar hadiah, itu saya belum pernah mendengar. Lanjut, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Ini masuk akal tidak kira-kira? Iya. Oke. Jadi ketika salah seorang, mungkin di antara beberapa orang, salah satu diberi penghargaan, itu yang lain akan merasa iri. Itu banyak terjadi, ya. Logis itu. Lanjut, penghargaan mematikan kreativitas. Ini contohnya. Lanjut,
pertama ini dicontohkan mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dengan sistem ranking, mereka mendapatkan ranking mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah ini kira-kira cocok tidak? Misalnya kita dalam siswa kita rankingnya 1, 2, 3 dan seterusnya, yang tidak dapat ranking kira-kira bagaimana perasaannya? Kecewa ya, kecewa. Lanjut. Nah ini disiplin positif, tadi sesuai bahasan kita. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin positif. Disiplin positif menerapkan disiplin positif dari dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Jadi murid-murid itu bisa melaksanakan disiplin itu tanpa iming-iming, tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Dia sudah sadar dengan sendirinya, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Lanjut, tujuan disiplin positif. Disiplin positif bertujuan membentuk karakter murid. Murid yang disiplin yang tumbuh dari motivasi internal, seperti tadi motivasinya motivasi internal, sehingga menghasilkan dampak yang bersifat jangka panjang. Seperti tadi kalau yang hadiah dan penghargaan tadi kan hanya untuk jangka pendek ya, untuk jangka pendek. Sedangkan kalau disiplin positif ini dampaknya jangka panjang karena sudah melekat di hati seorang siswa, jadi sudah menjadi kesadaran. Nah ini disiplin positif tujuannya menanamkan motivasi yang tadi yang paling atas ya, motivasi intrinsik, karena ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, atau di sini ada istilah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi intrinsik berdampak jangka panjang. Mereka berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau untuk tujuan mulia. Untuk tujuan mulia. Ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan ya, yang diyakini atau dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang kita gunakan di kurikulum Merdeka ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, nama Bu Admi, kersane suara. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, Bu Yuni. Mandiri. Putri. Bernalar kritis. Lanjut, Bu Mur. perlu sambungan. Oke, saya lanjutkan. Berkebinekaan global, 5 gotong royong, 6 kreatif ya, 6 kreatif. Lanjut. Nah, ini ada dari versi yang lain, nilai-nilai kebajikan dari versi yang lain dari IPO, Primary Youth Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan sebagainya. Ini dari The Virtus Project. Ada peduli, rajin, integritas, hormat, banyak, tanggung jawab, pengabdian dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan.
yang jika nilai-nilai ini diyakini oleh siswa, maka ini akan menjadi nilai-nilai seperti tadi, motivasi intrinsik yang dapat diyakini sehingga bisa berdampak jangka panjang, bukan hanya sekedar menginginkan hadiah ataupun menghindari hukuman. Lanjut. Nah, ini adalah langkah selanjutnya. Jika tadi ada 3 motivasi ya, yang selanjutnya ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga adalah proses kolaboratif seperti tadi ya, kolaboratif penekannya. Jadi murid itu mencari solusi, juga dapat dukungan dari orang lain, kolaboratif dari guru yang lain. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi seorang siswa itu ketika berbuat salah, dia itu bisa muncul keinginan untuk memperbaiki diri itu melalui restitusi ini. Terkadang seorang murid ketika dia melakukan kesalahan, dia akan bingung. Artinya jangan-jangan apa yang saya lakukan ini, nah dia khawatir, cemas, kemudian takut. Tetapi dengan restitusi ini seorang guru memberikan fasilitas, membantu murid bagaimana kondisi murid setelah berbuat salah itu bisa dibantu untuk menemukan solusi melalui restitusi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi mengapa kita pelajari ini 5 kebutuhan dasar manusia ini? Karena ketika melakukan restitusi, maka langkah yang kita lakukan adalah mengetahui latar belakang seorang anak itu melakukan kesalahan. Motivasi apa yang membuat melatar belakangi anak melakukan suatu tindakan yang salah, itu kita cari penyebabnya. Itu diantaranya karena anak-anak itu kan ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, di antara kebutuhan dasar itu di sini ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga adalah kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Nah, ini juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan rasa aman. Nah, kebutuhan rasa aman ini ternyata juga termasuk kebutuhan bertahan hidup.
Jadi kalau ada anak, ada siswa sekolah saja merasa terancam oleh temannya mungkin karena takut dibully mungkin, nah itu berarti salah satu kebutuhannya itu tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup ini. Nah, jadi tugas kita semua untuk bisa memenuhi kebutuhan siswa, sehingga ketika semua kebutuhannya terpenuhi maka anak itu bisa fokus dalam belajar. Kemudian yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima. Setiap anak itu butuh untuk disayangi, diterima, kebutuhan untuk membuat koneksi hubungan sosial, kebutuhan untuk menerima dan memberi kasih sayang, kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Makanya ketika ada anak yang kalau dulu itu istilahnya dipencil itu kan berarti kebutuhan ini, kebutuhan rasa diterima ini tidak terpenuhi. Ada anak yang dikucilkan, itu berarti kan ini kebutuhan diterima dalam kelompok ini hilang atau tidak terpenuhi. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Penguasaan di sini bukan semata-mata menguasai orang lain. Menguasai orang lain juga mungkin termasuk menguasai teman-temannya, tetapi juga ada penguasaan atas suatu mempunyai suatu kompetensi, menguasai suatu kemampuan, berprestasi, terampil, memiliki keterampilan, memiliki harga diri. Ini juga termasuk penguasaan. Jadi misalnya seorang siswa ingin pintar menulis misalnya, jadi keterampilan menulis itu adalah kebutuhan penguasaan ini. Jadi dia bisa menguasai keterampilan menulis, itu juga termasuk dalam kebutuhan penguasaan ini. Selain tadi disebutkan kalau penguasaan itu mungkin juga bisa juga seorang siswa ingin terlihat berkuasa atas teman-temannya, itu juga termasuk. Lanjut ke kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini adalah kebutuhan kemandirian, otonom, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan. Jadi kalau anak misalnya dikurung dalam kelas, dalam ruangan, dia merasa tidak bebas. Misalnya mengikuti pelajaran selama beberapa jam tanpa ada selingan, itu dia merasa tidak bebas. Maka kebutuhan agar kebebasannya ini tidak terpenuhi. Lanjut, kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, ini ada kasus contoh. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A SD Pelita, bingung menghadapi ulah salah satu muridnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ketika ada kasus seperti ini, seorang guru semestinya mencari tahu apa sebetulnya penyebabnya Doni ini meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Itu tugasnya guru untuk menyelidiki, mencari latar belakang, motivasi. Kira-kira
kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari si Doni ini? Apakah kebutuhan bertahan hidup, apa kebutuhan mencari rasa kasih sayang, kebebasan, penguasaan, atau kesenangan? Kira-kira apa ini? Lanjut saja ya. Nah ini, dalam kasus Doni di atas, jika Ibu Ambar ditanya Ibu Ambar, jawabannya karena ia lapar. Nah, kan kalau Doni itu jawabannya karena ia lapar, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Ketika ditanya, jawabannya karena merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, itu berarti si Doni ini kebutuhannya kebutuhan kasih sayang. Ketika ditanya, jawaban Doni ingin merasa hebat. Nah, berarti ini untuk kebutuhan kekuasaan. Ketika ditanya karena merasa bosan, nah berarti kebebasan. Ketika ditanya karena iseng, ingin menikmati ekspresi wajah temannya, berarti untuk memenuhi kesenangan. Lanjut, ice breaking. Nah, ini ice breaking gitu. Kersane rada seger. Ice breaking. Gak duduknya relax dulu kersane. Rada penak nyangawat. Supaya tidak ngantuk, ada dikasih es ya. Nah, ini ada 3 perbedaan. Coba penjaringan temukan. Ayo, coba dilihat, monggo dilihat, diamati, kemudian ditemukan 3 perbedaan. Tutup tas, Pak. Apa Bu? Tasnya yang satu ada tutupnya, yang satu Oke, ini ke tutup tas ya, 1. Apa lagi? Kira-kira? Bu Hatmi, monggo. kaosnya, Pak. Kaos, kaos. Ini dong. Kaos ini ada kerahnya, ada lehernya, di sini tidak ada. 2, sudah ketemu 2. 1 lagi. Putri just penglihatannya. Yang satu, enggak. Enggak. Yang satu nama, yang satu Kurang satu apa? yang satu enggak. Rambut, Bu. Rambut? Yang laki-laki. Oh, oke, rambutnya laki-laki ini. Nah, ini hanya 1, ini ada 2. Sudah. Oh, tangan. Hadiahnya, Pak. Hadiahnya nanti Bu. Kalau sudah selesai nanti dapat hadiah. Kita lanjut. Nah, ini jawabannya ya. 1 tas, 2, 3 rambut. Nah, lanjut. Ada cari perbedaan lagi. Ada 3. Monggo. Silakan diamati. Itu, Pak. Apa? Tendanya. Tenda. Oke, ini 1. Oke, monggo. Oke, 1 ini pintu tenda. Oke, pintu tenda. Lanjut. Yang Ada kedua, lagi? pohonnya, Pak. Pohon, oke. Yang 1 ada plungker-plungkernya, yang 1 tidak ada plungker-plungkernya. Yang ketiga, Bu. Nah, ini Bu. Nah, 1 tegonya, tego. Ada yang sudah atas, yang 1 di bawah. Nah, ini. Alhamdulillah ketemu. Hore. Kita lanjut. Nah, masih ice breaking ya. Main reading, membaca pikiran. Nah, siap-siap Bu ya. Saya baca pikirannya. Nanti
Kalau ada rahasia bisa tak baca. Boten, saya akan baca rahasia. Ini saja yang saya minta. Nah ini ada nama-nama buah, sawo, rambutan, duku dan seterusnya. Coba sekarang panjenengan pilih salah satu. Apa Pak? Enggak usah disebutkan. Enggak usah disebutkan. Gini, jenengan pilih buah yang panjenengan sukai gitu. Terus jenengan ingat-ingat di pikiran saja gitu, di pikiran saja. Nah, di pikiran saja. Betul usah disampaikan, tidak usah disampaikan. Nanti saya akan mencoba menebak, gitu, menebak. Sudah, ambil satu buah. Satu saja, ampun kali. Ampun nek loro duitnya tak untuk buah. Sudah satu buah, sudah disimpan. Oke, jangan dikatakan siapa-siapa. Ini hanya jenengan. Oke. Kemudian buah tadi jenengan hitung hurufnya ada berapa. Sing jenengan simpan oleh. Jenengan hitung baik-baik ojo kleru. Sudah dihitung hurufnya ada berapa? Bon? Sudah, Kalau sudah, angkanya itu tadi jenengan simpan, jangan eleng-eleng, disimpan. Sudah, Sudah disimpan. Selanjutnya, angka tadi akan kita bawa ke sini. Nah, akan kita bawa ke kota ini. Nah, jenengan tadi angkanya ada 1, berarti nanti jenengan pergi ke Solo. Nah, jenengan tadi angkanya 10, berarti jenengan ke Papua ini, Jayapura. Sudah Sudah dapat kotanya? Sesuai tadi loh, angkanya jenengan tadi loh. Sudah? Sampun? Sudah. Jumlah angkanya yang dipilih tadi. Ya, angkanya tadi sesuai angka ini. 1 apa 2? Sudah, ini angka ini 1, 2, 3. Sudah Sudah dapat kotanya. Nah, jangan pergi ke rumah saudaranya di ini. Membawa tadi loh, buah tadi loh, untuk oleh-oleh. Kemudian kalau sudah dapat kotanya, kotanya ini jenengan hitung lagi ada berapa huruf yang jenengan pilih tadi kotanya, ada berapa huruf? Sudah? Nah, sudah. Kemudian hurufnya sudah didapat, Nah, hurufnya kan berupa angka toh. Nah, ada angka 1, 2, 3. Pun sudah disimpan dalam pikiran, Nah, terus sudah disimpan. Sekarang angka sing jenengan simpan itu jenengan jadikan abjad. Nek 1 berarti A, nek 2 berarti B, nek 3 berarti C, nek 4 berarti D, dan seterusnya, Sakit toh? Nah, tadi angkanya tadi kalau sudah disimpan dijadikan abjad, ABC, alfabet, gitu. Nah, gitu. Pun ketemu, Nah, sekarang kan jenengan sudah punya huruf toh, sudah punya 1 huruf toh. Nah, kalau sudah punya 1 huruf, silahkan panjenengan bayangkan nama hewan, nama hewan
Jenengan bayangkan sebentar. Jenengan bayangkan satu hewan sing huruf depannya huruf jenengan tadi. Paham nggih? Paham nggih? Nah, rada bulet. Rada mubeng-mubeng. Sudah nggih? Bayangkan terserah hewannya apa saja, yang penting huruf depannya tadi yang sudah panjenengan pegang tadi, ya. Sudah membayangkan belum? Sudah memegang satu nama hewan? Engkau? Engkau nggih? Nah, saya tugas saya menebaknya, menebak. Tak tebak ya saya dari belakang. Saya bisa melihatnya dari belakang. Nah, dari depan nggak bisa. B bisa lah B. G. Ketoke jenengan mau nebak napa nggih? Saya tak endang catatan. Oh nggih. Hewan gajah. Betul? Jeneng gajah. Jeneng gajah. Gajah. Napa Putri? Gajah. Jeneng napa Bu? Gue lah iso. Saya tadi nebak gajah loh. Nah, tadi yang berapa orang gajah? Berarti 95% jawaban saya betul. Kira tepuk tangan. Ya ini dari tukang tebak dulu. Ben, Puderek. Sudah nggih? Lada guyu sedikit. Kita lanjut. 5 posisi kontrol. Tadi sudah belum? Belum nggih? 5 posisi kontrol. Nah, kita lanjut. Nah, tarik nafas dulu kalau gitu. Kesan berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru. 1. Guru itu bisa menjadi seorang penghukum. 2. Guru itu bisa menjadi orang yang pembuat rasa bersalah. 3. Guru itu bisa jadi teman bagi murid. 4. Bisa jadi pemantau. 5. Bisa jadi manajer. Kita bahas satu-satu. Penghukum. Seorang guru bisa menjadi penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal dengan kata-kata, ya. Bisa hukuman fisik, bisa hukuman dengan kata-kata, membentak, dengan kata-kata kasar, ya. Ciri-cirinya ini dengan kata-kata ini, patuhi aturan saya atau awas. Nah itu seorang penghukum. Lanjut, pembuat rasa bersalah. Posisi ini guru itu menggunakan suara yang lembut. Nah ini kalau membuat rasa bersalah ini menggunakan suara yang lembut, membuat keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, suaranya lembut, hening tapi tidak nyaman, merasa bersalah, rendah hati. Kata-katanya lembut tetapi membuat merasa tidak nyaman, merasa bersalah gitu. Contohnya ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk terhadap diri mereka, merasa tidak berharga, merasa telah mengecewakan orang lain.
yang disayangi. Murid merasa bersalah. Kemudian guru bisa jadi teman bagi murid. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun tetap berusaha mengontrol, berusaha mengontrol. Jadi murid itu ingin sesuai yang dikehendaki guru melalui persuasi, bujukan, melalui bujukan. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ini nagih apa? Kalau bahasa Jawanya itu nagih apa? Nagih. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kalau ini membantu, membantu sebagai teman. Ini anak sudah berbuat salah, tetapi gurunya bersifat permisif. Tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Bagus tidak kira-kira? Anaknya berbuat salah, gurunya yang membereskan. Kurang bagus. Lanjut, pemantau. Posisi guru sebagai pemantau berarti mengawasi. Nah, saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi. Jadi ini biasanya pemantau ini memegang aturannya atau dia sudah mensepakati suatu konsekuensi dengan murid. Peraturannya apa? Nih, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu seorang pemantau. Lanjutnya manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama. Nah, ini bersama ya. Bersama dengan murid, sama-sama mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nih, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Oh, tadi sudah. Ini yang dipakai biasanya ini. Apa yang kita yakini. Nah, ini mengingat kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu biasanya kalimat yang digunakan seperti itu. Ini penjelasan lagi. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, jari menunjuk-nunjuk atau mengherdik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Ini penghukum. Bagaimana perasaan murid jika gurunya seperti itu? Pasti muridnya sedih, ya, takut, sedih. Ini membuat rasa bersalah. Suaranya memelas, halus, sedih. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, anak diberi pernyataan seperti itu tentunya merasa bersalah. Ini sebagai teman, nadanya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat, kadang ada senyum jenaka, bercanda. Nah, ini kalimatnya contohnya seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan seperti seorang teman, ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu di sana. Nanti Pak Guru bantu. Ini kira-kira anak merasa bersalah apa tidak? Merasa takut apa tidak? Tidak takut ya. Ini ya mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif meskipun bukan alternatif yang terbaik.
Yang keempat ini pemantau. Pemantau. Nah ini nadanya datar, bahasa tubuhnya formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Lanjut, seorang manajer. Seorang manajer nadanya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah ini ada peran ini, mohon tolong diperankan sedikit gitu. Tolong Bu Hatmi gitu. Bu Hatmi jadi guru, terus muridnya si Adi niki si Putri. Gak Bu. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya guru untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Tepuk tangan dulu. Luar biasa Bu Hatmi kali Putri. Bu Hatmi itu sudah cocok jadi guru penggerak. Iya Bu, jadi manajer Bu. Itu adalah seorang manajer. Nah ini tadi 5 posisi kontrol tadi. Kalau kita lihat, jadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk penghukum, pembuat rasa bersalah itu perilaku kontrol negatif. Penghukum, pembuat rasa bersalah itu perilaku kontrol negatif. Untuk posisi teman, pemantau itu perilaku kontrol positif. Untuk manajer ke kontrol diri, seperti tadi teori kontrol itu. Kemudian untuk yang penghukum dan pembuat rasa bersalah ini menciptakan identitas gagal bagi murid. Penghukum, pembuat rasa bersalah itu menciptakan identitas gagal. Murid merasa bersalah, murid merasa dihukum. Kemudian untuk teman, pemantau, manajer ini menciptakan identitas sukses bagi murid. Jadi murid itu punya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bisa punya rasa percaya diri kembali. Itu identitas sukses. Kemudian yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau itu masuk ke motivasi eksternal. Jadi motivasi murid itu karena ada rangsangan dari luar. Nah ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau itu motivasinya motivasi eksternal. Sedangkan manajer itu motivasinya motivasi internal, intrinsik, motivasi dari dalam. Itu ini yang terbaik itu ini posisi manajer. Nah ini segitiga restitusi tadi. Jadi gambarnya seperti ini, segitiga restitusi. Pertama itu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini segitiga restitusi langkahnya ada 3 tadi. Ini satu, menstabilkan identitas. Teorinya ini kita semua itu akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Itu untuk menstabilkan identitas.
Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan dan tujuan. Yang ketiga, langkah terakhir menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Tadi nilai-nilai yang diyakini tadi loh, nilai-nilai kebajikan tadi. Itu masuk sini, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini bagian dasar, bagian langkah pertama itu menstabilkan identitas. Kata-kata yang biasa digunakan itu ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini juga kalau anak-anak bersalah gitu, terus gurunya itu bisa memberikan ini, menyampaikan ini, saya rasa anak itu pertama akan merasa tidak takut dulu kita, tidak takut, kemudian merasa terbantu, gak merasa dipojokkan. Langkah selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk memahami alasan dibalik tindakan murid. Guru itu tahu dulu alasannya mengapa murid itu berbuat salah. Ungkapan yang digunakan ini biasanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ini yang ketiga, yang terakhir, itu ketika identitas sudah tercapai. Langkah pertama sudah tercapai, langkah dua sudah tercapai, validasi tindakan sudah, maka langkah selanjutnya dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya, berpindah menjadi orang yang diinginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini ketika anak siswa diberi pertanyaan ini, dia akan tentunya memberikan jawaban bahwa yaitu dia ingin menjadi orang seperti yang ia yakini, yang ia inginkan. Tentunya yang harapan yang baik-baik ya. Ingin seperti yang diinginkan, orang-orang baik. Sesi pertama, sekarang sesi kedua adalah pengalaman belajar. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan apa-apa saja yang sudah saya kemarin praktekkan, saya hasil belajar saya untuk saya share di sini. Nah, tadi saya untuk pengalaman belajar ini saya membuat 3 kegiatan. Yang pertama ini membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas ya. Prinsip-prinsip yang saya pakai, saya gunakan untuk membuat keyakinan kelas. 1. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, mudah dipahami semua warga. Jadi mungkin 3, 4 atau 5 saja sudah cukup gitu. Kalau sampai di atas 10 itu malah anak-anak susah untuk mengingatnya. Menggunakan kalimat positif. Nah, jadi tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Dilarang, jangan, itu tidak digunakan. Menggunakan kalimat positif. Dapat diterapkan di lingkungan kelas. Nah, ini dapat diterapkan. Kalau tidak bisa diterapkan, mendingan tidak usah dipakai. Misalnya
buanglah sampah pada tempatnya. Sementara di dalam kelas atau di sekolah tidak ada tempat sampah. Nah, itu kan artinya tidak bisa diterapkan ya. Nah, mendingan yang bisa diterapkan saja. 5, perlu adanya tinjauan kembali dari waktu ke waktu agar relevan. Jadi keyakinan kelas ketika sudah dibuat, ternyata dengan berjalannya waktu ada perubahan situasi dan kondisi gitu. Situasi kondisi yang perlu guru dan siswa itu menyesuaikan. Maka keyakinan kelas ini bisa diubah, disesuaikan dengan kondisi yang berlaku. Ini langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Maksudnya langkah-langkah ketika saya membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mau memberikan pemahaman kepada siswa tentang keyakinan kelas. Pertama masuk kelas itu anak-anak belum tahu ya, apa itu keyakinan kelas. Maka tugas kita memberikan pengetahuan dulu apa itu keyakinan kelas. Yang kedua, guru dan siswa berdiskusi tentang keyakinan kelas. Setelah kita memberikan pemahaman, mungkin siswa itu belum tahu secara gamblang, perlu diskusi dulu. Jika ada pertanyaan itu disampaikan dalam diskusi. Ketiga, setiap murid menulis ide masing-masing di kertas post-it. Siswa itu apa, idenya apa untuk membuat keyakinan kelas. Idenya tentu berbeda-beda, ditulis di kertas post-it. Kemudian kalau sudah ditulis, ditempel ya di depan kelas ya. Oke, lanjut. 4, guru mengelompokkan ide-ide. Dari ide-ide murid itu ada ide-ide yang mirip-mirip, yang serupa, itu dikelompokkan jadi satu. Kemudian setelah dikelompok-kelompokkan ya, dikelompok-kelompokkan. Yang kelima, guru dan siswa menyimpulkan keyakinan kelas. Jadi dari beberapa ide tadi dikelompok-kelompokkan, kemudian disimpulkan jadi satu keyakinan kelas. Yang terakhir ditandatangani guru dan siswa, terus dipajang di kelas. Nah, ini dokumen saya waktu membuat kesepakatan kelas. Ini dokumen, guru memberikan penjelasan sebelum membuat keyakinan kelas. Dokumen saya ini, guru berdiskusi dengan siswa sebelum membuat keyakinan kelas. Ini siswa menuliskan ide gagasannya untuk membuat keyakinan kelas. Setelah ditulis, ini ditempel di depan kelas, di papan tulis. Terus, nah ini hasil yang berhasil dibuat. Ini keyakinan kelas. Oke, saya membuatnya korit 1, 2, 3, 4, 5 saja. Oke. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya buat untuk kegiatan pertama. Oke. Kegiatan kedua, segitiga restitusi. Nah, ini kegiatan kedua saya, segitiga restitusi. Deskripsi kegiatannya, guru melakukan restitusi kepada seorang siswa yang melakukan kesalahan. Di tengah-tengah ujian, seorang siswa mengganggu teman-temannya dengan melemparkan kertas yang diremas-remas. Ternyata dalam kertas berisi tulisan. Siswa tersebut meminta jawaban dari temannya. Guru mengetahui tindakan siswa tersebut dan melakukan langkah segitiga restitusi. Ini adalah dokumentasinya ya. Saya putarkan dulu. Sebentar, saya koneksikan Bluetooth. Dokumen, saya dokumentasikan video kegiatan saya ini. Untuk kegiatan restitusi.
Ini tadi tulisan kamu kan? Mengapa kamu menulis seperti ini di kertas? Betul Pak, maaf Pak. Oke, semua orang pasti pernah berbuat salah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Betul tidak? Betul Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Maaf Pak, tadi malam saya lupa belajar, tapi saya ingin nilai saya bagus. Kamu tahu kan apa yang kamu lakukan tadi tidak benar? Iya Pak, saya tahu. Menurut kamu apa yang seharusnya kamu lakukan? Saya harus belajar dan tidak meniru jawaban teman Pak. Bagus, jangan diulangi perbuatanmu ya. Baik Pak. Itu tadi video kegiatan yang pertama, kegiatan restitusi. Nah, ini adalah dari video tadi ya, yang saya tampilkan. Saya melakukan 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan ini pernyataan, oke, semua orang pasti pernah berbuat salah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang ketiga, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menurut kamu apa yang seharusnya kamu lakukan? Nah, itu tadi 3 langkah yang saya lakukan. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah segitiga restitusi lagi ya. Jadi ada 2 kegiatan restitusi. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Deskripsinya, guru melakukan restitusi kepada 2 orang siswa yang melakukan kekerasan kepada temannya. Di depan kelas, guru menjumpai 2 orang siswa sedang berbuat kasar mengejek temannya. Melihat hal itu, guru mengajak siswa-siswa tersebut dan melakukan langkah segitiga restitusi. Ini videonya. Tidak apa-apa Pak. Mengapa kalian berbuat kasar sama Dewa? Kami hanya bercanda Pak. Kalian bertiga ikut Pak Guru ke kantor. Siapakah nama lagi sama Dian dan saya? Betul begitu dan saya. Berbuat salah itu kalian sadar. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Betul begitu. Nah, sekarang kalian pasti punya alasan mengapa kalian melakukan hal itu. Ya, tapi itu kan yang ini teman kamu. Sekarang coba kalian dengarkan yang melakukan. Dengan seharusnya kita berbicara kepada orang lain. Ya betul. Nah, sekarang apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan kalian? Sekarang kalian minta maaf Dewa dan jangan buang kesalahan kalian. Itu tadi sinetron saya ya. Sinetron saya nanti belajar jadi sutradara. Nah, ini langkah dari video tadi, 3 langkah restitusi saya ini ya. Yang pertama, saya tadi menstabilkan identitas. Berbuat kesalahan itu hal yang wajar. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Kemudian validasi tindakan. Sekarang kalian pasti punya alasan mengapa kalian melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya betul. Sekarang apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan kalian? Nah, itu saya rasa Bapak Ibu kegiatan yang sudah saya lakukan
atau pembelajaran ya, pengalaman belajar. Saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, yang puncaknya itu kita sebagai guru itu bisa menjadi seorang manajer, itu puncaknya ya. Jadi kalau kita itu terkadang mungkin kadang-kadang bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai manajer. Yang paling penting itu kita tidak menjadi penghukum atau membuat rasa bersalah, minimal sebagai teman, tetapi puncaknya itu sebagai manajer. Berusaha, kita sebaiknya berusaha untuk bisa menjadi seorang manajer. Nah, manajer tadi senjatanya ya ini tadi, segitiga restitusi. Kalau restitusi ya, untuk menjadi seorang manajer tadi senjatanya restitusi, segitiga restitusi. Langkahnya tadi ada 3 ini tadi, sudah kita simak bersama ini. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali dari pertemuan tadi ada yang ingin panjenengan sampaikan, mungkin saran, mungkin perbaikan yang kurang. Betul. Kalau tidak ada, ini sekian dari saya. Mungkin selama sekitar 1 jam tadi banyak kesalahan apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu guru semua yang sudah disampaikan oleh Bapak Sutrasno tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman belajar. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Sutrasno menambah ilmu kita dan kita bisa menerapkannya untuk peserta didik kita. Saya sebagai pembawa acara telah selesai untuk acara pada siang hari ini. Marilah acara siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaksanakan aksi nyata dengan mengadakan diseminasi pemahaman dan pembelajaran modul 1.4 budaya positif di sekolah saya SD Negeri 1 Butirsari dengan beserta semua guru dan kepala sekolah. Diseminasi saya laksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Setelah melaksanakan aksi nyata, saya merasa senang, bangga, dan rasa percaya diri saya bertambah karena telah bisa melaksanakan diseminasi pemahaman dan pembelajaran tentang budaya positif. Saya merasa apa yang saya lakukan dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan guru maupun bagi sekolah. Pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan aksi nyata ini adalah dengan menyebarluaskan pemahaman dan pembelajaran tentang budaya positif kepada orang lain, menjadikan pemahaman dan pengalaman saya mengenai budaya positif menjadi semakin meningkat. Setelah aksi nyata ini, saya akan berusaha untuk bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, kepala sekolah, murid-murid, dan semua warga sekolah untuk mengupayakan terwujudnya budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif
restitusi dan berusaha mewujudkan profil guru sebagai manajer. Sekian aksi nyata modul 1.4 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.